Pertama, mari kita berbicara soal dasar yang digunakan dalam menentukan biaya overhead proses produksi. Jadi ada kenyataan bahwa ketika kita menghitung atau mengkalkulasi biaya produksi, khususnya untuk overhead, ada kepentingan bahwa kita harus menentukan tarif overhead yang wajar. Itu tadi ya. Jadi biasanya overhead ini proporsinya tidak terlalu besar ataupun tidak sebesar yang biaya-biaya langsung yang sebelumnya, yang biaya bahan baku langsung atau biaya tenaga kerja langsung. Nah, overhead ini sebagai biaya yang lebih susah dianalisisnya ataupun ditelusurinya, kemudian dipooling dan kemudian dibagikan berdasarkan alokasi tertentu, maka penentuannya pun harus wajar ya. Jadi untuk melihat kewajaran ini, jadi sekali lagi harus dipelajari dengan sebaik-baiknya, perilakunya seperti apa, penentunya apa. Nah, biasanya dia akan dihubungkan dengan fungsi yang diwakili oleh overhead yang dibebankan. Jadi ketika biaya overheadnya nanti dibebankan, dia akan melihat fungsi apa yang dibawa ataupun yang menjadi penyebab biaya yang dibebankan tersebut. Nah, sebagai misal katanya, jika perusahaannya lebih banyak menggunakan tenaga kerja, maka dasar untuk perhitungannya lebih baik didasarkan kepada biaya tenaga kerja langsung atau jam kerja langsung. Kalau perusahaannya lebih banyak menggunakan mesin, maka dasar penggunaannya atau dasar perhitungan biaya overheadnya sepertinya ada kaitannya dengan waktu mesin atau waktu operasional mesin yang dimiliki. Tujuannya buat apa? Satu, memastikan penggunaan sumber daya tidak langsung pembebanannya sudah dilakukan dengan wajar. Itu yang menjadi poin utama ya. Jadi biasanya karena konsumsi untuk aspek yang berkonsekuensi biaya overhead ini hanya sebagai tambahan ataupun bukan komponen utama, maka sekali lagi cara penentuannya harus wajar. Jadi jangan sampai yang bahan baku utamanya lebih kecil bebannya dibandingkan dengan overheadnya ya. Kedua, juga kita akan meminimalkan biaya dan usaha yang bersifat clerical atau administratif. Jadi di perusahaan itu dalam proses produksi itu pasti nanti ada yang bersifat teknis, ada yang bersifat administratif atau clerical. Nah, jadi yang biaya-biaya yang sifatnya clerical ini akan diminimalkan supaya tidak menjadi beban besar dalam proses produksi yang dijalankan. Oke. Berikut adalah faktor-faktor penentu tarif overhead. Faktor-faktor ini dijadikan sebagai pertimbangan dalam penentuan tarif BOP proses produksi yang dijalankan. Apa saja? 1. Output atau keluaran fisik yang dihasilkan oleh proses produksi yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Jadi kita lihat ataupun dilihat bahwa berapa jumlah produk yang dihasilkan dalam kurun waktu misalnya 6 bulan atau 1 tahun. Nah, itu bisa dijadikan dasar nanti untuk menghitung nilai BOP yang akan dibebankan kepada produk. Yang kedua, juga bisa dikaitkan dengan biaya bahan baku langsung. Jadi kalau bahan baku langsungnya dominan, dia akan menjadi penentu utama untuk produk yang dihasilkan.
atau dalam kalkulasi harga pokok produknya tadi, maka ini bisa disandarkan kepada bahan baku langsung ini. Jadi nanti secara proporsional ataupun persentase dan seterusnya. Ketiga, juga bisa dikaitkan dengan biaya langsung lainnya, yaitu biaya tenaga kerja langsung. Sama ya seperti bahan baku tadi, maka biaya tenaga kerja langsung ini pun bisa dijadikan sebagai sandaran untuk menghitung penentuan tarif overhead-nya. D. Biaya jam kerja langsung. Jadi berapa lama ataupun biaya yang dikeluarkan untuk jam kerja berapa lama dipakai untuk menentukan tarif overhead tersebut. Ya, jadi bisa ketahuan jam kerjanya berapa, apakah misalnya jam kerjanya secara total berdasarkan jumlah karyawan itu misalnya 20.000 jam kerja selama seminggu atau sebulan dan seterusnya. Ditentukan juga oleh bisa juga ditentukan oleh biaya jam mesin. Jadi kalau berkaitan dengan jam mesin, berarti ini bisa dikalkulasi atau bisa dikata secara teknis. Ya, berapa jam mesinkah yang bisa dipakai? Kalau misalnya dalam sehari itu katakanlah sebuah mesin bisa dilakukan untuk proses produksi selama 15 jam. Jadi kalau saya punya 4 mesin, berarti jam kerja mesinnya ada, atau jam mesinnya itu ada 60. Dari mana? 15 jam satu mesin kali 4 berarti 60 jam mesin. Pertama, kita bisa menentukan nilai overhead proses produksi yang dijalankan dengan menggunakan perkiraan hasil atau output produksi yang dilaksanakan. Jadi kita akan menentukan overhead ini dengan cara membagi anggaran overhead proses produksi yang disusun dengan estimasi kuantitas output atau keluaran fisiknya. Jadi setelah di awal perusahaan menyusun anggaran, tentunya di dalamnya ada anggaran overhead. Nah, anggaran overhead ini biasanya baru dikalkulasi atau diprediksi, dan nanti di dalam penentuan tarifnya harus ataupun akan menggunakan berapa banyak output yang akan dihasilkan dalam proses produksi tersebut. Cara ini adalah cara yang paling mudah untuk dilakukan, karena kalau yang sifatnya perusahaan penghasil barang pasti akan bisa dihitung. Nah, kalau yang jasa ini yang agak sedikit repot, karena tidak sama dengan ataupun outputnya tidak akan sama dengan perusahaan yang menghasilkan katakanlah bola sepak atau bola golf dan sebagainya. Jadi bisa dihitung mereka apakah 1 juta bola golf lah atau 100.000 bola sepak sebulannya dan seterusnya. Ini cocok dilakukan atau digunakan untuk proses produksi yang menghasilkan satu jenis produk. Jadi kalau untuk perusahaan yang menghasilkan beberapa jenis produk, ini akan agak ada kesulitan, karena nanti satuan untuk pembaginya yang menjadi repot. Bagaimana rumus untuk perhitungan overhead proses produksi dengan menggunakan dasar output? Nah, jadi ini hasilnya. Overhead produksi per unit adalah sama dengan anggaran biaya overhead yang sudah disusun oleh manajemen di awal dibagi jumlah output yang dikeluarkan ataupun keluaran unit fisik dari proses produksi yang dijalankan. Kita lihat contoh kasusnya.
PT Jaya Selalu menyusun anggaran biaya overhead proses produksi di pabriknya sebesar 250 juta untuk menghasilkan produk sebanyak 50.000 unit. Nah, jadi sudah ketahuan ini adalah jumlah ataupun estimasi output yang dihasilkan, dan 250 juta ini adalah nilai anggaran overhead yang disusun oleh manajemen. Diketahui bahwa untuk sebuah pesanan X771 yang telah diselesaikan proses produksinya untuk sebanyak 3.250 unit. Teman-teman diminta untuk menentukan tarif biaya overhead yang ditentukan di mukanya berapa. Yang kedua, besar biaya overhead yang dibebankan untuk pesanan X771 ini. Oke, jawabannya adalah 1. Tarif overhead per unitnya kita pakai rumus yang tadi, di mana overhead produksi per unit kan jumlah anggaran overhead yang disusun dibagi dasar pembaginya yaitu jumlah produk, berarti kan yang dihasilkan. Berarti sama saja dengan 250 juta dibagi 50.000, maka hasilnya adalah 5.000 rupiah. Ini adalah overhead produksi per unitnya. Perhatikan teman-teman bahwa untuk pesanan X771 yang dihasilkan adalah 3.250 unit. Angka ini dipergunakan untuk apa? Angka ini akan kita pergunakan untuk menentukan biaya overhead yang dibebankan kepada pesanan X771. Menghitungnya tinggal teman-teman hitungkan ya. Jadi biaya overhead yang dibebankan kepada pesanan X771 itu adalah 3.250 unit, karena ini yang dihasilkan atau yang dipesankan oleh X771 kali 5.000. 5.000 dari mana? 5.000 itu dari tadi tarif per unit untuk atau tarif overhead per unit. Jadi yang dibebankan biaya overheadnya sekarang ke pesanan X771 adalah 16.250.000.